Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, langsung saja kita mulai. Kedudukan garis terhadap lingkaran bisa seperti ini. Saya akan gambar lingkaran, kemudian pusatnya P, dan ada garis yang memotong lingkaran di dua titik. Di sini titik A, di sini titik B. Kemudian saya gambar jari-jarinya R dan jarak pusat terhadap garis. Nah, adik-adik perhatikan, apabila jarak pusat lingkaran terhadap garis itu kurang dari R, maka garis tersebut akan memotong di dua titik yang berbeda. Yang kedua, bisa seperti ini. Saya gambar lingkaran P, kemudian ada garis yang menyinggung. Saya gambar jari-jarinya. Nah, misalnya seperti ini. Menyinggung itu sama juga dengan memotong di satu titik. Saya kasih nama A. Perhatikan adik-adik, di sini jarak pusat lingkaran terhadap garis itu sama dengan R. Nah, apabila jarak pusat terhadap garis ini sama dengan R, maka garis tersebut menyinggung lingkaran atau memotong di satu titik. Yang ketiga, saya gambar lingkaran P, kemudian ada garis yang tidak memotong. Nah, saya buat jari-jari R dan jarak pusat ke garis. Nah, adik-adik perhatikan, jarak pusat lingkaran ke garis itu lebih besar dari R. Nah, apabila keadaannya seperti ini, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran. Nah, apabila dari gambar seperti ini sudah jelas, garis memotong di dua titik, garis menyinggung, dan garis tidak memotong itu sudah jelas. Nah, bagaimana kalau bentuknya persamaan garis dan persamaan lingkaran? Adik-adik harus cari yang namanya diskriminan. Diskriminan itu disimbolkan dengan D, rumusnya B pangkat 2 dikurangi 4 AC. Nah, bagaimana langkah-langkah mencarinya? Yang pertama, yaitu substitusikan garis ke lingkaran. Caranya adik-adik nanti garisnya dibuat X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian setelah disubstitusikan, langkah kedua, bentuklah kepersamaan kuadrat. Setelah kebentuk persamaan kuadrat, kemudian bisa dicari diskriminannya. Nah, apa hubungannya diskriminan dengan gambar-gambar ini? Nah, sekarang perhatikan, garis akan memotong di dua titik yang berbeda apabila nanti ketemu diskriminannya lebih dari 0. Garis akan menyinggung apabila nanti ketemu diskriminan sama dengan 0. Kemudian garis tidak memotong lingkaran apabila nanti ketemu diskriminan kurang dari 0. Kita praktekkan ke soal. Nomor 1, diberikan lingkaran L, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Dan garis G persamaannya X ditambah Y sama dengan N. Tentukan nilai N agar garis G memotong lingkaran L di dua titik yang berbeda. Kita jawab. Ingat adik-adik, syarat garis memotong di dua titik yang berbeda yaitu diskriminan lebih dari 0. Oke, kita kerjakan. Langkah pertama, substitusikan garis ke lingkaran. Kita mulai dari garis G, X ditambah Y sama dengan N. Kita rubah menjadi Y sama dengan N dikurangi X. N dikurangi X ini kita substitusikan ke lingkaran, yaitu Y-nya kita ganti N dikurangi X. Menjadi X pangkat 2 ditambah dalam kurung N dikurangi X dipangkatkan 2 sama dengan 8. Kemudian ini kita kuadratkan menjadi ini X pangkat 2 ditambah N pangkat 2 dikurangi 2 kali N kali X ditambah X pangkat 2 sama dengan 8. Kemudian kita operasikan X kuadrat ditambah X kuadrat yaitu 2X kuadrat. Ini dikurangi 2NX
ditambah yang tidak ada X-nya kita kumpulkan, ditambah N pangkat 2, 8-nya pindah ke kiri, dikurangi 8 sama dengan 0. Kita dapatkan A-nya yaitu 2, ya. Kemudian B-nya negatif 2N, C-nya yaitu N pangkat 2 dikurangi 8. Oke, sekarang kita bisa ke diskriminan. Ingat, syaratnya memotong di dua titik yang berbeda, D lebih dari 0. D yaitu B pangkat 2 dikurangi 4 AC. Lebih dari 0 kita masukkan dalam kurung negatif 2N dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali 2 kali dalam kurung N pangkat 2 dikurangi 8 lebih dari 0. Kita kuadratkan menjadi 4 kali N pangkat 2. Kita kalikan ini negatif 8 kali N kuadrat, berarti negatif atau dikurangi 8N pangkat 2, negatif kali negatif, jadi positif, ditambah 64 lebih dari 0. Kita kurangkan, saya pindah ke sini, menjadi negatif 4 kali N pangkat 2, ditambah 64 lebih dari 0. Kita sederhanakan, kita bagi dengan negatif 4, menjadi N pangkat 2 dikurangi 16, karena ini dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari 0. Ini bentuknya N kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Jadi, kita faktorkan menjadi dalam kurung N ditambah 4 kali dalam kurung N dikurangi 4, kurang dari 0. Kita cari batasnya, N ditambah 4 sama dengan 0, kita dapatkan N sama dengan negatif 4, atau N dikurangi 4 sama dengan 0, kita dapatkan N sama dengan 4. Kemudian kita gambar garis bilangan, kita tulis dari yang kecil ya, berarti N sama dengan negatif 4. Karena ini tidak ada sama dengan berlubang. Ini negatif 4, kemudian di sini 4. Nah, kemudian ada 3 daerah, kita periksa tanda. Saya akan meriksa yang tengah di sini. Saya ambil N sama dengan 0. Kita masukkan ke yang terakhir sini, menjadi dalam kurung 0 ditambah 4 kali dalam kurung 0 dikurangi 4. Jadi 4 kali negatif 4 sama dengan negatif 16. Jadi negatif. Yang tengah ini tandanya negatif. Kalau lompat ke kanan menjadi ini positif, lompat ke kiri ini juga positif. Yang diminta apa? Yang diminta kurang dari 0. Jadi kita pilih yang tengah ini ya. Nah, jadi N-nya ketemu, yaitu N-nya di antara negatif 4 sampai 4, atau negatif 4 kurang dari N kurang dari 4. Oke, sekarang nomor 2. Tentukan titik potong garis Y sama dengan 2X dengan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3Y dikurangi 75 sama dengan 0. Kita jawab. Langkah pertama yaitu substitusikan garis kelingkaran. Ingat di sini sudah Y sama dengan 2X. Jadi sudah tidak perlu merubah. Langsung saja substitusikan ke lingkaran. Nanti Y-nya diganti dengan 2X. Oke, berarti menjadi X pangkat 2 ditambah 2X dipangkatkan 2 ditambah 4X ditambah 3 kali 2X dikurangi 75 sama dengan 0. Kita kuadratkan yang ini, kita operasikan menjadi X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 6X dikurangi 75 sama dengan 0. Kita dapatkan 5X pangkat 2 ditambah 10X dikurangi 75 sama dengan 0. Kita sederhanakan, saya bagi dengan 5 dulu, menjadi X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita buat 2 kurung. Lihat yang depan ini X kuadrat. X kuadrat tinggal pecah. X di sini, X. Kemudian 15. 15 itu bisa 1 kali 15, bisa juga 3 kali 5. Supaya jadi 2, pilih 3 dan 5. Oke, 3 saya taruh depan, 5 saya taruh belakang, supaya menjadi positif 2, 5-nya positif, 3-nya negatif. Oke, kita selesaikan. X dikurangi 3 sama dengan 0. X kita dapatkan 3, atau X ditambah 5 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan negatif 5. Nah, X-nya sudah ketemu. Sekarang yang namanya titik itu
X, Y. Kita cari Y-nya, yaitu kita cari titik potongnya, yaitu titik potong garis terhadap lingkaran ya. Kita masukkan satu-satu. X sama dengan 3. Kita masukkan kemana? Ke sini saja. Dimasukkan ke lingkaran juga bisa, tapi cari yang lebih sederhana. Kita masukkan ke garisnya saja. Kita ganti X-nya 3, yaitu Y sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ketemu titik potongnya yaitu 3,6. Kemudian yang X sama dengan negatif 5, kita masukkan ke Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Jadi ketemu titik potongnya yaitu negatif 5, negatif 10. Jadi titik potongnya sudah ketemu. Oke, sekarang nomor 3. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat negatif 2,5 dan menyinggung garis 3X dikurangi 4Y dikurangi 14 sama dengan 0. Kita jawab, diketahui pusat lingkarannya yaitu negatif 2,5. Saya akan gambar dulu supaya lebih jelas. Saya gambar lingkaran, pusatnya di negatif 2,5, kemudian ada garis ini, menyinggung lingkaran ini, menyinggung garis ini. Kemudian saya gambar R. Nah, dari gambar ini yang diketahui baru pusat. Sedangkan untuk mendapatkan persamaan lingkaran, itu kita butuh pusat dan jari-jari. Jadi kita belum ketemu jari-jarinya. Kita cari dengan rumus jarak titik terhadap garis, yaitu R sama dengan mutlak. Garisnya harus kebentuk seperti ini adik-adik ya. Semuanya harus dipindah ke kiri atau ke kanan boleh, yang penting sisi yang lain harus 0. Kalau sudah seperti ini, tinggal dipindah ke sini. Jadi mutlak 3X dikurangi 4Y dikurangi 14. Dibagi akar, di sini depannya X atau koefisien dari X dipangkatkan 2, ditambah koefisien dari Y dipangkatkan 2. Negatif 4 dipangkatkan 2. Oke. X dan Y-nya diisi apa? X dan Y ini diisi pusat lingkaran. Oke, ini sama dengan mutlak 3 kali negatif 2 dikurangi 4 kali 5 dikurangi 14 dibagi akar 9 ditambah 16. Sama dengan mutlak negatif 6 dikurangi 20 dikurangi 14 per akar 25. Ini sama dengan mutlak negatif 40 dibagi 5. Negatif 40 dibagi 5 itu negatif 8 dimutlakan jadi sama dengan 8. Nah, jadi kita bisa cari persamaan lingkaran dengan pusatnya negatif 2,5 dan jari-jarinya 8, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi, menjadi X ditambah 2, ini A-nya negatif 2. Jadi, rumusnya X min A. A-nya negatif 2 menjadi plus ya. Jadi, kita dapatkan dalam kurung X ditambah 2 dipangkatkan 2, ditambah dalam kurung Y dikurangi B, B-nya 5, berarti Y dikurangi 5 dipangkatkan 2, sama dengan 8 pangkat 2. Kita kuadratkan, biasa. Kita dapatkan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4, untuk yang X tambah 2 pangkat 2 ini. Kemudian yang Y dikurangi 5 dipangkatkan 2, ini menjadi Y pangkat 2 dikurangi 10Y ditambah 25, sama dengan 64. Nulisnya, supaya kepersamaan umum itu diurutkan. Menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 4X. Ini dikurangi 10Y yang tidak ada X atau Y-nya dipindahkan atau dikumpulkan ditambah 4 ditambah 25 dikurangi 64 sama dengan 0. Kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 10Y dikurangi 35 sama dengan 0. Nah, jadi sudah ketemu persamaan lingkarannya. Oke adik-adik, silakan adik-adik praktekkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.